Dari kampus Oren kita bersuara, membuka jendela dunia lewat kata. Ilmu komunikasi, tempat kita berbagi. Di Universitas Batu Raja, mimpi pun bersemi. Selamat datang di ruang bicara, podcast komunikasi Umbara. Suara kreatif, inspirasi nyata. Mari berdiskusi, satukan makna. Halo, selamat datang di Ngopsi, ngobrol asik anak komunikasi. Bersama saya Dina. Dan saya Lia. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat dekat banget nih dengan kita, Yaitu bahasa yang kita pakai tiap hari tapi jarang kita pikirin. dan kita akan lihat juga nih di mana sih posisi duta bahasa di dalamnya. Ngomong-ngomong nih ya kak, siapa sih narasumber hebat kita kali ini? Oke, narasumber hebat kali ini yaitu Ketua Lembaga Bahasa. Penasaran gak siapa nih? Penasaran banget kak, siapa sih? Beliau adalah Ibu Dr. Nur Hasana, MPD. Ibu, boleh perkenalan dulu Ibu dengan tugas Ibu di Lembaga Bahasa itu seperti apa, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin sebelum saya memperkenalkan diri, saya say hello dulu ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih untuk tim podcast dari Prodi Ilmu Komunikasi yang telah mengajak saya untuk sharing ya di pagi hari ini. Ibu tadi namanya Ibu Nur Hasana, menjabat sebagai Ketua Lembaga Universitas Batu Raja ya. Jadi itu untuk biodatanya. Oke, next. Oke Bu, boleh diceritakan nggak sebenarnya peran lembaga bahasa itu seperti apa sih di kampus? Ya. Oke. Lembaga Bahasa Universitas Batu Raja itu berdiri tahun 2019 ya. Nah, sesuai dengan visi dari lembaga bahasa, yaitu menjadi lembaga penyedia layanan bahasa yang unggul di tingkat nasional dan internasional dalam mendukung visi Universitas Batu Raja menjadi universitas yang unggul dan berkarakter pada tahun 2030. Nah, untuk mencapai misi ini, maka lembaga bahasa itu memfasilitasi mahasiswa di Unbara itu untuk mampu berdaya saing dengan mempunyai kompeten di bidang bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Jadi kita melaksanakan mengukur uji kompetensi mahasiswa itu di bidang penguasaan bahasa asing. Bu, kita pakai bahasa setiap hari, tapi sering nggak sadar pentingnya. Nah Bu, sebenarnya seberapa penting sih bahasa itu dalam kehidupan seperti kami nih ya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi? Tanpa bahasa maka dunia akan menjadi gelap gitu ya. Karena bahasa itu mempunyai fungsi sebagai identitas dari sebuah bangsa. Kemudian juga dia sebagai media ataupun alat komunikasi. Jadi language is a tool as a communication. Nah, dengan bahasa menjadi sebuah alat komunikasi, tentu itu akan menjadi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana manusia satu orang dengan orang lain itu akan berinteraksi. Kemudian dalam dunia pembelajaran antara dosen dan mahasiswa itu kan juga akan berinteraksi. Kemudian bagaimana kita akan mencari ilmu pengetahuan, kemudian juga berkomunikasi dengan orang lain, itu kan semuanya menggunakan bahasa. Nah, bahasa itu ada dua, bahasa lisan maupun bahasa tulisan ya. Nah, jadi dengan memiliki kemampuan berbahasa yang baik, tentu semuanya itu akan menjadikan diri kita tuh baik. Makanya ada sebuah bukan pepatah tapi
mungkin statement bisa kita ambil bahwa bahasa itu mencirikan orangnya. Nah, jadi bagaimana orang itu berbahasa, maka kita bisa melihat bagaimana orang itu gitu kan, baik peradabannya, baik itu kemampuannya untuk menguasai sebuah bahasa dan juga tentang keilmuannya. Ya. Berarti bahasa itu bukan cuma alat komunikasi ya, tapi juga identitas. Nah Bu, kalau dilihat sekarang anak-anak muda nih banyak banget nih yang make bahasa campur. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau jadi slang, jadi satu gitu Bu. Nah, Bu, menurut Ibu ini nih justru menjadi masalah atau suatu perkembangan nih bahasa campur itu? Iya. Memang dalam keilmuan itu memang ada yang namanya code mixing dan juga code switching ya. Jadi code mixing itu adalah campur kode dan alih kode. Nah, dengan perkembangan dunia sekarang, seseorang itu ketika dia bisa memiliki kemampuan berbahasa, bahasa asing, kemudian ketika berbicara mencampurkan antara bahasa asing dan juga bahasa Indonesia, itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Karena apa? Kita harus tetap melestarikan budaya bahasa daerah, kemudian mengutamakan bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing. Nah, ketika dia sudah mengkombinasikan itu dalam suatu dialog mungkin ya, percakapan misalnya, itu bukan suatu ancaman, tetapi itu adalah sebuah perkembangan. Namun kalau mereka menempatkan posisi bahasa-bahasa slang tadi itu tanpa mengetahui maknanya, dan itu akan menggerus juga bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah gitu kan, sebagai bahasa ibu kita. Nah, tetapi dalam bahasa gaul itu bisa kita toleransi gitu ya, tidak apa-apa. Apalagi kan anak zaman sekarang banyak sekali bahasa-bahasa. Iya, banyak banget nih bahasa-bahasa gaulnya. Saya aja kadang kalau ngobrol dengan anak saya yang masih SMP itu banyak sekali bahasa yang saya tidak ketahui gitu kan, apalagi kalau scroll TikTok misalnya. Nah, artinya bahasa itu akan memperkaya kita sebenarnya, tetapi akan menjadi ancaman akan menjadi ancaman dalam tanda kutip kalau kita itu menomorsatukan bahasa slang tadi gitu kan. Kan anak-anak sekarang kalau ngomong dengan bahasa daerah kadang-kadang malu. Padahal itu yang justru kita harus populerkan sebenarnya dengan budaya lokal yang kita miliki gitu. Berarti masih aman ya selama kita tahu konteksnya. Iya. Tapi Bu, apakah kebiasaan ini bisa mempengaruhi kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu, saya yakin dengan kemampuan penguasaan kita, baik itu bahasa asing, baik itu dengan bahasa daerah yang baik, itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, sepanjang kita memproteksi diri gitu ya, memfilterisasi dengan bagaimana menempatkan bahasa itu dengan baik, siapa lawan bicara kita, konteksnya seperti apa, dalam situasi apa kita berbicara. Nah, mungkin itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi anak-anak muda itu memang harus bisa memfilterisasi ya kan, penggunaan bahasa yang baik dan benar itu ya. Oke. Bu, ada batasan tertentu nggak sih kapan nih kita boleh pakai bahasa santai, bahasa campur, dan kapan kita harus pakai bahasa yang lebih formal? Ya tadi kayak yang kata Ibu tadi, tetap ada etika berbahasa namanya. Nah, etika berbahasa itu akan dipengaruhi oleh siapa lawannya, dengan siapa kita berbicara, apakah dengan orang yang lebih tua gitu kan. Bahasa yang kita gunakan dengan kondisi formal seperti di dunia akademik gitu kan, kemudian juga di lingkungan yang memang mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saat misalnya ada simposium, ada acara-acara formal, itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi dalam konteks ketika Anda sesama ya, usianya sama kan gitu, dalam ngobrol gitu ya, nah itu bisa kita gunakan bahasa yang non formal, misalnya tadi bahasa-bahasa yang gaul itu kan akan lebih enak ya, Jadi saling ngerti. dengan teman sebaya akan lebih cepat nyampenya kan gitu. Tetapi
dalam Anda berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, guru, misalnya dosen, ataupun saat-saat formal, nah itu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, baik itu sapaannya, mulai dari sapaan sudah beda gitu kan. Ya. Kalau dengan teman sebaya mungkin hai. Ya, hai. Kalau dengan orang yang lebih tua tentu sapaannya kita lihat apakah dia bapak-bapak, tentu kita panggil bapak kan gitu, ibu gitu ya. Iya. Nah, kalau dengan teman sebaya kan enggak perlu, atau hello kan gitu. Ya, panggil nama aja Panggil bisa. nama aja, atau itu coy gitu ya. Iya. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang memang familiar untuk di kalangan anak-anak yang masih sebaya. Oke. Kalau bahasa daerah sendiri nih Bu ya, sekarang kan ini mulai jarang dipakai. Kata Ibu tadi kayak malu atau apa gitu. Ini justru jadi ancaman yang serius nggak sih Bu? Dengan masuknya bahasa asing ya dan Iya. bahasa Indonesia. Ya, nah makanya kita harus bangga dengan bahasa daerah kita atau sebagai bahasa ibu. Ya. Bahasa daerah itu akan tergerus dengan zaman seandainya kita sendiri tidak menggunakan itu dalam kita berinteraksi sehari-hari. Nah, namun bahasa itu kan identik juga dengan budaya. Jadi dengan mengangkat budaya lokal ya, ataupun local culture, nah itu menurut Ibu akan lebih meningkatkan penggunaan dan juga pemahaman dari bahasa daerah yang ada di daerah itu. Yang bisa dilakukan generasi muda seperti kami nih Bu, supaya bahasa daerah itu tetap hidup. Oke, bagus sekali. Bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah bahasa? Nah itu kalau menurut Ibu kita bisa melaksanakan yang namanya revitalisasi ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang support ataupun event-event yang bisa kita adakan untuk masyarakat luas itu mengenal bahasa kita. Misalnya nih kita mengangkat cerita rakyat, legend ya kan, dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, kemudian kita unggah nih di YouTube misalnya. Itu kan sudah tingkat levelnya nasional, bukan lagi regional. Nah, dengan itu orang-orang akan mengenali bahasa kita dan mungkin akan tertarik dengan bahasa kita. Dan juga di kalangan anak-anak misalnya, pemerintah kan sudah sekarang concern dengan memasukkan di dalam kurikulum muatan lokal itu di anak SD ya, itu sebagai bahasa Oku misalnya, bahasa Ogan. Nah itu mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau di Batu Raja sudah belum. Tetapi kalau di Jawa bahasa Sunda itu sudah menjadi mata pelajaran mapel sebagai mata pelajaran muatan lokal. Nah disitulah orang pemerintah setempat dalam rangka melestarikan budaya dan juga bahasa di daerah tersebut. Dengan begitu kan anak-anak akan mempelajari lebih dalam menggunakan bahasa Sunda, kemudian juga mengenali budaya-budayanya, bahkan mungkin akan mempraktekkan dalam bentuk tarian segala macam. Nah, tapi di Batu Raja menurut Ibu juga sudah banyak kebijakan dari pemerintah yang membuat event-event dalam skala regional, misalnya lomba cipta lagu, ya kan, daerah, ya kan, itu kan sudah bentuk dari bagaimana kita mempertahankan sebuah bahasa daerah kita. Kemudian banyak lagi yang lainnya, misalnya seperti saya dalam mata kuliah semester ini saya menyuruh mahasiswa itu mengangkat sebuah legend-legend yang ada di Kabupaten Oku, ya kan, misalnya tuh legend yang ada di Oku ini. Si Pahit Lidah, ya kan. Nah kemudian ada juga adat istiadat budaya yang ada di Oku, misalnya ada arak-arakan, ya kan. Nah itu akan kita angkat untuk sebagai tugas untuk kita bisa mengeksplor. Nah untuk kita bisa mengeksplor, ini loh budaya kita, budaya dari Ogan Komering Ulu yang mempunyai ciri khas dan mempunyai keberagaman dari budayanya. Oke, itu.
Menurut Ibu, apakah kurangnya minat ini karena lingkungan atau memang ada pengaruh tren global? Bisa, ya, bisa. Banyak pengaruh mengapa sebuah bahasa itu bisa menjadi punah misalnya, atau mungkin tidak terpakai lagi. Nah, berdasarkan dari data UNESCO bahwa apabila 100 orang dari penutur bahasa itu, maka itu akan mengalami sebuah bahasa itu akan punah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya tadi kita harus ada filterisasi untuk diri kita dan mempunyai rasa bangga dengan bahasa Bahasa ya. kita, ya. Lestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah itu kan sudah menanamkan dengan diri kita bahwa kita punya bahasa sendiri. Nah, mengapa itu tidak menjadikan kita untuk bangga dengan berbahasa kita, gitu kan? Jangan kita bangga dengan bahasa asing. Iya, karena ya itu kan? identitas kita juga. Itu identitas kita. Bahasa asing itu memang perlu kita kuasai, ya kan? Tetapi bukan berarti itu menjadi bahasa kita sehari-hari, ya. Oke. Kalau untuk peran keluarga nih Bu, penting nggak sih untuk mempertahankan bahasa daerah itu? Sangat penting. Tetapi sekarang kan banyak perubahan-perubahan ataupun proses di dalam keluarga itu sehingga bahasa daerah itu kurang dipakai. Kenapa? Karena ada yang tadi pernikahan tuh kan beda ras gitu ya. Iya. Ada suku Jawa menikah dengan misalnya orang Ogan gitu kan. Nah, sehingga bahasa sehari-hari yang mereka gunakan tentu ada adaptasi di dalam sebuah keluarga itu, sehingga mungkin menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, tetapi tidak salah kalau di dalam sebuah keluarga itu tetap mengajarkan bahasa daerah, budaya daerah lokal tanpa mengabaikan dari bahasa asing gitu ya. Jadi tetap menggunakan bahasa daerah itu sebagai bahasa sehari-hari di dalam sebuah keluarga. Dan kalau tidak dijaga dari sekarang, seberapa besar resiko bahasa daerah itu bisa hilang di masa depan? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kepunahan dari sebuah bahasa kalau masyarakat di daerah itu sendiri tidak berusaha untuk mempertahankan bahasa itu sendiri, ya kan? Iya. Dengan kita memaknai bahasa itu adalah budaya yang akan kita jaga kelestariannya, tentu itu harus sama-sama, bukan dari pemerintah saja kan? Iya. Nah, dari adik-adik, generasi muda, keluarga, orang tua, praktisi pendidikan, kemudian juga para pakar, ya, itu terus menggunakan bahasa daerah itu walaupun dalam kegiatan-kegiatan lokal misalnya, tapi tetap kalau dalam acara formal kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tetap budaya lokal tuh atau local culture tadi itu tetap harus dipopulerkan di lingkungan. Jangan hilang ya Bu. Apalagi anak-anak sekarang kan coba tergerus dengan informasi-informasi yang lebih Gen Z kan gitu kan. Ya kan, coba ditanya bisa nggak menceritakan legend dari Oku tuh apa? Jarang ada anak kan sekarang kan. Yang tahu ya. Iya. Nah, saya sangat setuju dengan program dari pemerintah yang memasukkan legend itu ke dalam buku-buku teks anak-anak di sekolah. Ya kan, jadi mereka akan tahu nih, ada legend dari Oku yang ini, kemudian ada tempat-tempat wisata yang ada di Oku tuh seperti ini kan gitu ya. Oke. Nah Bu, dari semua isu bahasa yang kita bahas tadi, disinilah muncul peran duta bahasa ya. Sebenarnya duta bahasa itu hadir dalam bentuk gerakan seperti apa sih Bu dalam menjaga bahasa? Nah, duta bahasa diharapkan itu ya tadi untuk menjaga kelestarian dari budaya lokal ya, dan juga penguasaan mereka terhadap bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Jadi mahasiswa
di dalam mengikuti kegiatan Duta Bahasa itu tidak hanya fokus kepada bahasa daerah, tetapi dia juga harus bisa atau mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan juga dapat memiliki kemampuan dalam bahasa asing. Nah, dan juga diharapkan bisa mempromosikan budaya-budaya lokal kan gitu ya. Nah, jadi sebagai duta bahasa mereka bisa menyampaikan kepada generasi muda peran mahasiswa tuh di mana kan gitu ya untuk melestarikan budaya lokal dan juga bahasa kita, bahasa Indonesia. Berarti bukan sekedar ajang ya, Ya. tapi ada peran lanjutannya. Nah Bu, kalau boleh tahu lebih dalam, menurut Ibu indikator nyata bahwa gerakan seperti Duta Bahasa ini benar-benar berhasil menjaga dan mengembangkan penggunaan bahasa di masyarakat? Indikatornya Ya. ya tadi saya berharap dengan mereka mengikuti kegiatan Duta Bahasa itu mereka akan mempromosikan bahasa kita ya, bahasa daerah kita, kemudian menempatkan bahasa Indonesia di dalam pergaulan sehari-hari, dalam dunia akademisi, dan bisa mempromosikan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Kalau dari Ibu sendiri, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menjaga bahasa, Bu? Menurut Ibu nih sebagai mahasiswa ada langkah bijak yang bisa kita lakukan, yaitu tadi dengan tiga statement, yaitu utamakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu tetap bahasa pemersatu kita, ya kan, sebagai identitas kita. Kemudian yang kedua, lestarikan bahasa daerah, atau mother tongue kita, ya, bahasa ibu. Nah, lestarikan bahasa daerah kita. Jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah, baik itu di dalam pergaulan, mungkin nanti akan mengangkat cerita-cerita ataupun budaya-budaya lokal sehingga akan mempopulerkan bahasa dan juga budaya kita, ya. Kemudian kuasai bahasa asing. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dengan tadi lestarikan budaya daerah atau bahasa daerah, kemudian utamakan bahasa Indonesia, satu lagi kuasai bahasa asing, ya. Oke, jadi tetap bahasa Indonesia itu bahasa nomor 1 ya Iya. Bu. Oke, dan mungkin ada pesan terakhir Bu untuk generasi muda nih terkait bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya, saya hanya memberikan pesan kepada mahasiswa dan juga adik-adik yang masih muda ya, bahwa banggalah dengan bahasa kita, ya. Jangan pernah bangga dengan bahasa orang lain, tetapi kuasai bahasa asing itu karena kita memerlukan ya bahasa asing untuk ke depan gitu ya. Nah, tetapi kita bangga dengan bahasa kita dan budaya kita karena itu adalah ciri khas dari kita sebagai masyarakat yang ada di tempat itu, sehingga saya yakin bahasa kita tidak akan punah sepanjang masyarakat di daerah itu akan bangga dan tetap menganggap bahwa bahasa ibu tuh adalah bahasa yang harus kita lestarikan sama-sama, bukan hanya dari orang tua, dari pemangku kebijakan, tapi semua masyarakat yang ada di daerah itu. Ya. Dari obrolan kita hari ini kita jadi sadar ya. Ya bener banget nih Kak, jadi sadar bahwa bahasa itu bukan hal yang sepele, tapi bahasa itu bagian dari identitas kita. Dan Duta Bahasa hadir sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjaga identitas bahasa kita. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber di Ngopsi hari ini. Iya. Dan untuk Sobat Ngopsi, yuk mulai peduli sama bahasa kita. Obrolan biasa, Saya Dina, Dan saya ada edukasi. sampai jumpa di setiap Ngopsi, jeda. ngobrol asik anak komunikasi. Kritik opini